Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA dan MA di seluruh tanah air, kelas online sosiologi kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas individu, kelompok, dan hubungan sosial bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama, individu, yang kedua, kelompok, yang ketiga, hubungan sosial yang terdiri dari hakikat interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Kita mulai pada pembahasan tentang individu. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Dibilang unik karena dirinya mempunyai dua posisi dalam masyarakat, yaitu di satu sisi makhluk individu dan di sisi yang lain sebagai makhluk sosial. Kata individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Perbedaan yang terdapat pada individu disebabkan oleh faktor watak, karakteristik, dan pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya kebutuhan tersebut mendorong individu membentuk masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Nah, apa saja alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat? Yang pertama adalah faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dengan individu lain. Dan yang keempat, kesamaan antar individu, misalnya kesamaan keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial atau wilayah. Selanjutnya kita bahas kelompok. Keinginan manusia untuk senantiasa hidup dengan orang lain berkaitan dengan kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keinginan tersebut mendorong manusia untuk membentuk kelompok-kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan menurut MacIver dan Charles Babbage, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Siswa-siswi SMA dan MA di seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas apa saja kriteria kelompok sosial. Suatu himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan yang timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada faktor pengikat seperti kepentingan, ideologi, dan tujuan yang sama. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Selanjutnya, siswa-siswi SMA dan MA, kita bahas tentang hubungan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hubungan sosial berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran dan saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Lalu, apa hakikat interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Jilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. Nah, siswa-siswi sekalian, beberapa contoh interaksi sosial diantaranya kerjasama tim sepak bola. Di sini dikatakan hubungan kerjasama. Debat calon ketua OSIS, di sini bisa dikatakan hubungan konflik. Diskusi antara direktur dengan manajer, di sini bisa dikatakan hubungan formal. Dan tawar-menawar di pasar, di sini bisa dikatakan hubungan informal. Nah, apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dalam makna sosiologis bukan hanya hubungan secara fisik, sebagaimana arti secara etimologis, karena kontak sosial dapat dilakukan melalui berbagai media tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, kontak sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif bila mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontak sosial bersifat primer bila para peserta interaksi bertatap muka secara langsung, sedangkan kontak sosial bersifat sekunder, interaksi melalui perantara, misalnya melalui telepon. Selanjutnya kita bahas apa arti komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, untuk dapat tercapai pesan dimaksud, komunikasi harus memenuhi unsur-unsur pokok. Di antaranya, komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Komunikan yaitu orang yang menerima pesan, perasaan, atau pikiran.
Pesan yaitu sesuatu berupa informasi, instruksi, perasaan yang disampaikan oleh komunikator. Media yaitu alat bisa berupa lisan, tulisan, gambar untuk menyampaikan pesan. Dan efek yaitu perubahan yang diharapkan dari komunikan. Nah, untuk terjadinya komunikasi melalui 3 tahap. Yang pertama, encoding, yaitu pembuatan kode. Pada tahap ini, gagasan atau program diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua, penyampaian. Pada tahap ini, gagasan disampaikan melalui lisan, tulisan, atau gabungan. Yang ketiga, decoding atau pemecahan kode. Pada tahap ini, komunikan mencerna dan memahami gagasan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya kita bahas apa saja ciri-ciri interaksi sosial. Sebuah hubungan bisa disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan balik yang saling mempengaruhi. Yang kedua, berpedoman pada norma atau kaidah. Yang ketiga, adanya reaksi dari pihak lain. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kelima, bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Siswa-siswi SMA dan MA di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada pokok bahasan individu, kelompok, dan hubungan sosial pada bagian yang pertama. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya pada bagian yang kedua tentang pendekatan interaksi sosial dan faktor pendorong interaksi sosial. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.